Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pertemuan perkuliahan pada kesempatan kali ini, mari kita buka terlebih dahulu dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa saya persilahkan. Bismillah. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita kembali bertemu pada perkuliahan kimia ya. Hari ini kita akan diskusi bersama mengenai tabel periodik. Nah, tabel periodik ini apa? Mungkin teman-teman ingat dulu ya yang di SMA-nya masuk IPA mungkin sudah dapat ini. Wah, ini di Inggris kan chemistry ya. Semoga ada chemistry-nya nanti teman-teman di sini. Nah, tabel periodik itu apa? Nah, tabel periodik itu adalah ketika kita bilang periodik, berarti nanti dia ada periode tertentu, dia ada susunan tertentu gitu ya, tersusun gitu. Ada aturannya, ada pokoknya gitu, ada aturan dalam menyusunnya. Lalu dia disusun berdasarkan apa tabelnya itu? Berdasarkan massa atom. Nah, kemarin kita belajar massa atom itu dia kalau di tabel periodik dia adalah nomor atom, di mana nomor atom itu dia menunjukkan jumlah proton. Padahal jumlah proton itu adalah sama dengan jumlah elektron. Sehingga karena jumlah protonnya diketahui, sehingga jumlah elektronnya diketahui. Karena jumlah elektron diketahui, kita bisa mengetahui konfigurasi elektron. Yang terakhir kemarin kita bahas ya, konfigurasi elektron. Nah, selain konfigurasi elektron, dari tabel periodik ini, kita bisa mengetahui sifat-sifat kimia dan fisik dari sebuah unsur. Jadi, sifat fisik dan sifat kimia dari sebuah unsur. Wah, logo Nisanya turun. Nah, ini adalah tabel periodik. Teman-teman bisa download sendiri ya, banyak sumbernya. Macam-macam, ada yang warna-warni ya, kalau yang perempuan ya kalau mau warna pink ada, kalau yang laki-laki mau pink juga boleh. Kalau perempuan mau hitam, ya cari yang tulisannya jangan hitam juga, nanti yang malah jadi lembar hitam gitu ya. Ini tabel periodik dari sebuah unsur. Kita zoom ya. Ayo zoom. Oh ya ini. Kita zoom di dalam Google Meet. Oke, ini adalah potongan dari tabel periodik tadi. Ini ada boron. Wah, saya ganti pena dulu. Penanya ganti yang merah. Ada boron, karbon, nitrogen, oksigen, fluorin, neon, dan seterusnya. Kita lihat di sini. Kenapa tadi ada susunannya? Berarti ada aturannya gitu ya. Kita lihat di sini 10,81, 12,01, 14,01, dan seterusnya. Kita lihat semakin ke kanan dia semakin besar. Sini juga semakin kan dia semakin besar, semakin ke bawah dia semakin besar. Nah, ini berarti dia disusun berdasarkan massa atomnya ya, tadi di awal tadi ya. Jadi tabel periodik itu dia disusun berdasarkan massa atomnya. Ada aturan-aturan, salah satunya adalah massa atomnya. Oke. Nah, sejarahnya seperti ini. Ini siapa? Ini bukan yang punya ayam goreng di mana-mana itu ya, ayam goreng tepung. Ini namanya Mbah John Newlands. Ini si Mbah karena udah tua sekali, sekarang udah nggak ada beliau. Mbah John ini, dia yang pertama kali memiliki ide untuk menyusun unsur itu berdasarkan massa atomnya. Lalu aturan yang paling terkenal dari beliau ini adalah hukum oktav. Oktav itu berapa? Atau bukan oktav itu siapa? Siapa tahu teman-temannya tetangganya teman-teman ada namanya oktav. Hukum oktav gitu ya. Berarti ada 8, hukum tentang 8. Jadi unsur itu ditata 8-8. Jadi berbaris 8-8. Jadi kalau tadi di tabel tadi kan ke kanan gitu ada berapa kotak tadi, ada banyak ya. Pertama kali dulu ketika awal-awal unsur itu belum banyak ditemukan, Mbah John ini dia membuat suatu tabel periodik unsur pertama kali dengan susunan dia 8-8. Jadi setiap
baris dia ada 8 unsur gitu. Akan tetapi ketika ditemukan unsur kalsium, nah ini bubarlah seambyar sudah hukum dari oktav nih, hukum oktav nih ambyar. Nah, di sini komunitas ilmuwan itu menjadi tidak memakai hukum oktav yang dibuat oleh si Mbah John ini. Nah, lalu seiring berkembangnya waktu, sebelum ke sana kita lihat di sini dulu, ini hukum oktav ya. Jadi kita lihat semakin ini ke kanannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hukum oktav gitu ya. Jadi ada 8 ini. Susunannya 8, 8 gitu. Tetapi ketika semakin banyak unsur yang ditemukan, ini jadi tidak laku lagi, jadi tidak digunakan lagi. Oke. Nah, oke. Ini udah ada namanya jadi tahu ya, sebelah kiri ini bukan Dumbledore atau Gandalf ini ya, bukan. Ini adalah Mendeleev dengan temennya Mbah Julius Lothar Meyer. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengembangkan tabel periodik yang sebelumnya sudah disusun oleh Mbah John tadi, dan tabel periodik yang disusun oleh beliau berdua ini, dia lebih ekstensif, dia lebih bagus gitu ya, lebih fleksibel dan lebih terbuka dari unsur yang baru. Dan unsur-unsur itu digrupkan, itu lebih akurat, digrupkan lebih akurat. Kalau yang sebelumnya tadi kan ketika ada unsur baru dia tidak bisa dipaksakan untuk dimasukkan. Nah, ini kebalikan di sini ketika tabel periodik usulan dari Mbah Dimitri dengan Mbah Julius ini dibuat, ini mereka bisa memprediksikan ada unsur-unsur yang nanti suatu saat akan ditemukan dengan massa atom sekian gitu. Ini kan luar biasa. Nih contohnya seperti ini. Ini Mbah Dimitri ya. Nggak cocok Dimitri dipanggil Mbah. Oke, ini ada dugaan kelak akan ditemukan suatu unsur dengan massa atom 68 atomic mass unit. Melting point, titik lelehnya itu rendah, densitasnya 5,9 gram per centimeter kubik dengan formula oksidanya, ini pura-puranya dia dia menganalogikan namanya Eka Aluminium ya. Ini bukan perusahaan atau nama toko aluminium, ini Eka Aluminium, ini dugaan unsur yang nanti akan ditemukan. Ini formula oksidanya Ea2O3. 4 tahun berselang ditemukanlah gallium dengan sifat-sifat kimia dan fisik yang hampir sama dengan prediksi dari Mbah Dimitri. Oke, ini kronologinya kalau teman-teman ingin sebagai tambahan pengetahuan yang warnanya, wah ini warnanya kok soft semua ya, ini pastel-pastel. Nah ini dia ditemukannya di masa lampau gitu ya. Ini masa lampau yang warna ini. Lalu ada yang dia di masa pertengahan hingga tahun 1700 yang warnanya hijau. Dan seterusnya ya. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini bahwa unsur ini ditemukannya itu sudah sejak lama, sejak masa zaman kuno. Ya bukan masa zaman dinosaurus, ini zamannya Aristoteles dan teman-temannya itu ya. Sampai akhirnya sampai saat ini masih berkembang terus untuk penemuan dari unsur-unsur ini. Oke. Nah, lanjut ke noble gas. Jadi noble gas. Gas mulia. Nah, gas mulia ini apa? Apakah gas mulia ini kentutnya raja-raja? Bukan ya. Gas mulia. Jadi teman-teman kalau mendengar gas mulia, mungkin kalau masih ingat yang IPA ya, dulu pelajaran kimia, gas mulia dia ada di golongan 8A, yang paling kanan. Yang paling kanan ini. Ada di sini ya. Ini golongan gas mulia. Nah, ketika teman-teman lihat di sini, sebenarnya ada urutan yang dia menyalahi aturan. Nah, ini dia udah muncul duluan ya. Sebenarnya ini tadi mau tak buat kejutan malah muncul duluan. Kita lihat yang saya kotak merah ini. Argon dengan kalium atau potasium. Nomor 18 dan 19. Diingat, argon yang 18, 19 yang kalium. Secara prinsip harusnya ya,
argon ini lebih ringan daripada kalium, oke? Seperti yang kita diskusikan tadi. Tapi coba kita zoom, tara. Nah kan, argon dia tidak lebih berat. Argon lebih argon harusnya lebih ringan, tetapi dia malah justru lebih berat dibandingkan kalium. 39,95 dibandingkan 39,10. Oke ya. Apa ini yang sebenarnya terjadi kan? Nah, coba kita lihat di sini. Nah, ini ada orang bingung. Namanya Mbah Ramsey. Ini semuanya udah mbah-mbah semua, ini udah tua semua ini ya. Ini udah tua semua. Jadi dulu penemuan dari unsur-unsur ini sejak zaman kuno gitu ya, udah lama gitu. Kita ke tahun 1800-an di mana ada Mbah Rayleigh itu menemukan unsur N, lalu dilanjutkan oleh Mbah Ramsey itu menemukan N dan magnesium. Nah, ketika penelitian ini, Mbah Ramsey ini menemukan suatu unsur. Jadi biasanya mereka ketika menemukan suatu unsur, itu mereka reaksikan ya. Dia bisa bereaksi dengan siapa, hasilnya seperti apa gitu. Dia menemukan suatu unsur yang dia tidak mau bereaksi dengan siapapun gitu ya. Jadi kayak orang ngambek gitu, dikasih mie ayam nggak mau, kasih bakso nggak mau, kasih apa, ayam goreng nggak mau, maunya apa kita nggak tahu. Dia kasih apa-apa diem aja. Nah inilah ditemukan argon, dia inertnya, dia tidak bereaksi dengan siapa-siapa hingga disebut sebagai the lazy one. Jadi dia adalah si pemalas gitu, karena nggak mau bereaksi. Jadi kalau teman-teman ada yang pemalas itu disebut argon nanti, dia tidak mau ngapa-ngapain gitu. Nah, dari sini lanjut akhirnya ketemu gas-gas yang lain yang dia juga memiliki sifat yang sama dengan argon, yaitu dia tidak mau bereaksi dengan siapapun. Helium, lalu ada neon, krypton, xenon, lanjut dengan radon. Jadi ini radon ini bukan susunan acara, itu rundown, ini radon, beda. Oke, jadi inilah kenapa tadi yang argon susunannya ada di sana tadi. Itu karena dia masuk ke golongan gas mulia dengan teman-temannya, biar satu golongan gitu. Oke. Nah, ini klasifikasi saja penyebutan di tabel periodik, walaupun nanti mungkin kita di biotek ini tidak terlalu menggunakan ini ya, tidak terlalu menggunakan klasifikasinya. Kita mungkin nanti menggunakannya nomor atomnya. Ini perlu teman-teman juga perlu tahu ya, ketika nanti siapa tahu pas diskusi gitu dengan peneliti lain gitu menyebutkan ini agar teman-teman nggak bingung. Ini ada representatif elemen 1, 2, 3A, 4 sampai 7A, lalu ada gas mulia, ya gas mulia yang nomor 8, lalu metal transisi yang warna biru, lalu ada seng, kadmium, merkuri, warna kuning, ada lantanit dan aktinit. Dia nyempil di sini. Makanya di sini ada 57 kok 72, tengahnya di mana ini? Dia ada di sini. Dan yang ini 89, 104, tengahnya ada di mana ini? Ya, ada di sini. Oke. Oke, jadi ini tadi untuk yang representatif elemen, dia konfigurasi elektronnya berakhir di S dan P, sedangkan yang metal transisi dia di D. Oke. Ini lantanit, ini aktinit. Lantanit berakhir di 4F, sedangkan aktinit di 5F. Ini besar sekali. Oke. Nah, ini ketika kita nanti menuliskan konfigurasi elektron, ini ada hubungannya dengan gas mulia tadi. Misal, kita lihat yang di tabel ini dulu ya. Litium ini dia helium ketambahan 1 elektron. Coba dia ke sini. Ya, litium ada di sini, helium ada di sini. Jadi seringkali golongan 8A ini dijadikan acuan dalam menuliskan konfigurasi elektron. Litium misalnya tadi, helium ketambahan 1 elektron, dia ada di sini. Coba kita next. Nah ini ya, natrium dia 3S1
kalium dia argon tambah S1 dan seterusnya. Jadi untuk grup 1A itu dia S1 di sini ya. 2A dia 2 di sini. Nah, kita juga bisa menuliskan seperti ini. Karena hidrogen itu dia ada di belakangnya helium, maka dia jadinya 1S2. Tapi hidrogen minus ya. Jadi ini ketika dia ingin stabil gitu, kenapa ion itu kadang bukan kadang ya, dituliskannya minus gini. Jadi dia ketika stabil, dia kan butuh elektron satu lagi agar stabil. Jadi stabil itu 1S2 atau helium ya. Ini dibalik, ini kebalikannya yang ini, kebalikannya. Kalau yang di sini dia ditambahkan elektron jadi 1S2 awalnya 1S1. Yang fluor ini juga dia 2P5, tapi untuk stabil dia kurang satu lagi, maka dia nambah satu elektron di sini, jadi dia 2P6 atau dia neon. Jadi ini kadang dia jadi penulisannya agar dia bisa stabil, dia butuh berapa elektron gitu, dan seterusnya. Nah, kita masuk ke sifat-sifat fisik dan sifat-sifat kimiawi dari yang bisa kita ambil pelajarannya dari tabel periodik. Ini adalah jari-jari atom ya, atau ukuran atom. Nah, untuk atom-atom metal, logam seperti berilium, radius atomnya, ini ya, radius ini, jadi jarak antara dua atom ini, dia sama dengan 2 kali jari-jarinya ini ya. Sama dengan 2 kali jari-jarinya, atau masing-masing ini separuhnya pas di sini. Nah, tetapi untuk molekul-molekul yang dia wujudnya itu diatomik gitu ya, diatomik itu misal I2, O2 gitu. Dia jari-jari atomnya itu, dia berbeda dengan ini ya, karena dia bergabung seperti ini. Dia lebih dekat seperti ini. Jadi kira-kira kalau tadinya ini 1 senti, ini 1 senti jadinya 2, kalau yang di sini jadinya ini 0,75, ini 0,75, jadi cuma 1,5. Di sini 1,5, yang sini 2. Ini untuk unsur-unsur yang dia di alam, itu dia bentuknya diatomik. Nah ini jari-jari kovalen ikatan tunggal, jadi jari-jari ikatan kovalen tunggal itu lebih besar daripada jari-jari ikatan kovalen rangkap. Jelas ya, kalau ikatan kovalen rangkap tarikannya lebih kuat, jadi dia jari-jarinya atau ukurannya jadi lebih kecil. Untuk logam, jari-jari atomik lebih besar daripada jari-jari kovalen ikatan tunggal. Jadi jari-jari ikatan kovalen tunggal, gitu. Jelas ini juga. Untuk non-logam, jari-jari atomik sama dengan jari-jari kovalen ikatan tunggal, lalu jari-jari ion positif selalu lebih kecil daripada jari-jari atom asal. Ion positif berarti dia kekurangan elektron ya. Kalau kurang elektron, kita ingat atom itu tengahnya dia adalah proton, jadi ketika elektronnya hilang, dia tambah kecil gitu. Jari-jari ion negatif selalu lebih besar daripada jari-jari atom asal. Oke. Nah ini kalau dari tabel periodik, secara rata-rata, semakin ke kiri, itu jari-jarinya semakin besar, dan semakin ke bawah dia jari-jarinya semakin besar. Seperti itu ya. Ini sebagai pembuktian saja kurang lebih. Jadi untuk jari-jari atom seperti ini, ke kiri dan ke bawah itu dia semakin besar. Nah ini gambaran yang lain, kurang lebih seperti ini. Lalu selanjutnya, energi ionisasi. Tadi ukuran atom atau jari-jari atom bolehlah. Kalau energi ionisasi adalah energi minimal yang dibutuhkan untuk menghilangkan atau melepas gitu ya, melepas satu elektron dalam bentuk gas. Jadi atom-atom dalam bentuk gas. Ini energi yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron. Atau dengan kata lain, energi ionisasi adalah ukuran kemudahan pembentukan ion plus. Kalau kehilangan elektron berarti dia lebih positif.
Jadi ukuran kemudahan pembentukan ion plus. Ion plus mudah terbentuk berarti energi ionisasi kecil. Nah, ini yang jangan terbolak-balik. Ketika dia mudah melepaskan elektron, berarti dia kan nggak butuh energi besar, berarti energi ionisasinya kecil gitu. Jadi ketika dia susah untuk melepas elektron, butuh energi yang besar, nah energi itulah energi ionisasinya besar. Jadi semakin mudah ion positif itu terbentuk, maka semakin kecil energi ionisasinya. Nah ini, eee, peningkatan energi ionisasi itu sesuai dengan panah ini ya, semakin ke atas dan semakin ke kanan itu semakin besar. Lalu selanjutnya adalah afinitas elektron. Nah ini perubahan energi yang terjadi ketika sebuah elektron diterima oleh sebuah atom dalam bentuk gas. Kalau tadi itu adalah energi yang dikeluarkan ya, energi yang dibutuhkan untuk melepas. Kalau di sini adalah perubahan energi yang terjadi ketika dia menerima elektron. Misal seperti ini, F tadi agar dia bisa stabil, dia harus menarik satu elektron jadi F minus, ini terus energinya minus 328 kilojoule per mol. Ini adalah afinitas elektronnya. Jadi ini kebalikan dari energi ionisasi. Kalau tadi energi ionisasi adalah kemudahan pembentukan ion plus, kalau di sini ukuran kemudahan pembentukan ion minus, sehingga ini lawannya. Lalu selanjutnya adalah elektronegativitas, kemampuan suatu atom untuk menarik elektron. Nah ini menarik ya, untuk menarik elektron. Kalau yang energi ionisasi tadi dia untuk melepas, kalau yang afinitas tadi perubahannya, kalau di sini kemampuan untuk menarik. Nah di sini kalau berdasarkan tabel periodik, ini dia semakin ke atas dan semakin ke kanan, dia semakin besar. Kemampuan suatu atom untuk menarik elektron. Nah, ini aplikasinya yang akan kita banyak gunakan nanti di bioteknologi ya. Mencari berat molekul ini dasarnya. Contoh, kita ingin mencari berat molekul dari Cu2O. Cu2, kita lihat di tabel periodik, dia massa atomnya 63,55. Karena ada 2, dia dikalikan dengan angka 2. Sebentar, saya cari yang warna kuning. Nah, dengan warna 2. Lalu ditambah dengan, ini sama dengan 127,1. Lalu oksigen dia 16. Ini dari tabel periodik. Berat molekulnya tinggal dijumlah. 127,1 ditambah 16. Ayo, berapa? Ayo. Ya, saya sudah dapat jawabannya karena saya sudah ngitung duluan. 143,1. Lalu mencari konfigurasi elektron dan klasifikasi atom. Klasifikasi atom tadi sudah ada Lanthanid dan teman-temannya logam mulia, gas mulia, lalu logam transisi, malah jadi gabungan. Logam mulia nanti jadi merek nanti. Lalu konfigurasi elektron tadi ya, dia bisa patokannya adalah gas mulianya, misal litium tadi helium 1s1. Jadi dia ada ketambahan gitu. Contoh nih ya, cari konfigurasi elektron dari klasifikasi K19. Konfigurasinya seperti ini, klasifikasinya tinggal lihat di tabel tadi, apakah dia logam transisi, apakah dia termasuk gas mulia atau yang lain. Nah, nomor 3 ini yang paling banyak akan kita gunakan nanti ya. Nih, kita disuruh membuat larutan K2CrO4 dengan konsentrasi 0,25 molar, ya konsentrasi. Duh, saya ganti pensil lagi. Dengan konsentrasi 0,25 molar, banyaknya 250 ml. Ini kalau yang nggak tahu kan mabuk nih, namanya susah, K2CrO4, angkanya juga 250, nggak 1000 atau yang lebih mudah 10 gitu. Ininya pula konsentrasinya 0,25, ini bikin mabuk. Nah, sebenarnya mudah saja, kita mencari molnya dulu. Mol itu kalau di
kita supermarket gede ya, tapi bukan itu. Itu mall yang buat TP-TP. Ini mol ini mungkin kalau di berat itu kayak gram, kilogram gitu ya. Maka di sini kalau kita lihat di sini, molar itu konsentrasi. Molar itu konsentrasi. Maka di sini konsentrasi itu kan biasanya satuan berat per satuan volume. Dan ini mol per liter. Jadi mol itu kalau di telur, di gula itu gram, kilogram gitu. Tapi kalau di unsur dia adalah mol gitu ya. Nah, kita cari molnya dulu. Bukan mol Malioboro atau mol yang lain, ini mol beratnya unsur. Jadi 0,25 liter dikali, ini dijadikan liter ya, harus liter, dikali 0,25 mol per liter. Jadi molar ini mol per liter, sama. Hasilnya 0,0625 mol. Nah, ini mencari mol seperti ini, nggak usah pakai Google Map. Lebih mudah nyari mall yang buat TP-TP dibandingkan ini ya. Kalau mall buat TP-TP itu di Google Map ada. Setelah mengetahui mall zat tersebut, maka langkah berikutnya menentukan jumlah zat yang harus dilarutkan. Nah, di sini mallnya udah dapat, kita cari gramnya berapa nanti. Gramnya caranya gimana? Molnya yang udah kita tahu ini dikalikan mR-nya atau berat molekul dari K2CrO4. Ini caranya kayak yang soal nomor 1 tadi, cari berat molekul. Kr berapa, K berapa dikalikan 2, Cr berapa, terus O-nya berapa kalikan 4, semuanya dijumlah. Hasilnya 194. 194 ini dia dikalikan dengan molnya. Ketemu 12,125 gram. Satuannya adalah gram. Nah, di sini jumlah kristal K2CrO4 yang harus timbang adalah 12,125 gram. Nanti dia dimasukkan ke dalam ini. 250 ml Aquades. Jadi deh, kita memiliki 200 ml 250 ml larutan K2CrO4 dengan konsentrasi 0,25 molar. Oke, menarik bukan? Oke, nanti buat latihan biar biar tambah lanyah gitu ya. Ini nanti latihannya silahkan dikerjakan dan dikumpulkan, diupload di e-learning ya. Oke, mencari berat molekul. SO2 sampai ada 10, mencari konfigurasi elektron ada 3, dan mencari berat bahan dalam membuat larutan. Ini persis dengan yang soal nomor 3 tadi. Baik, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Silahkan berusaha sebaik mungkin. Jika ada pertanyaan bisa langsung japri saya, dan jangan sungkan-sungkan untuk menanyakan jika ada kesulitan. Mari kita tutup pertemuan pada kesempatan kali ini dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Saya cukupkan sekian, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.